waktu untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan, supaya firman Tuhan saat ini bisa memberkati kita semuanya. Saudara siap diberkati Tuhan? Haleluya. Saudara siap diperbarui Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Kali ini Bapak Ibu Saudara, saya akan masih sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru atau menjadi manusia yang baru. Oleh karena itu saya berikan sebuah tema dengan firman Tuhan saat ini, hidup di dalam pembaharuan, ya. Hidup di dalam pembaharuan, Bapak saya. Nah, kita akan melihat langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar bisa hidup di dalam pembaharuan ini, Bapak kita, ya. Kita akan buka kitab kita di dalam suratan Efesus pasal yang keempat. Efesus 4, kita akan baca dari ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Kita akan baca bergantian yang saya, ya. Sudah siap? Iya. Efesus 4 ayat 25 mulai. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala pahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Saudara, di sini kita akan kembali belajar bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa mengalami pembaruan di dalam hidup kita, ya. Mulai dari hari Minggu sudah saya sampaikan beberapa hal untuk kita bisa menjadi ciptaan baru. Saya lanjutkan di hari Selasa yang lalu, Bapak Saudara, ya, yang sudah kita baca juga di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke berapa itu waktu itu, ya, sampai 20 ya, kalau tidak salah, ya. Ini dimana supaya kita tidak lagi seperti orang-orang yang belum mengenal kepada Tuhan, ya. Jadi kita harus memang beda, ya. Kita harus memang beda, ya. Kalau sama, ya ngapain jadi orang Kristen, ya, seperti itu, ya. Jadi kita harus benar-benar berusaha supaya kita bisa tampil beda. Nah, di sini kita bisa belajar lebih lagi langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di dalam pembaharuan, ya. Nah, diingatkan di sini di ayat yang ke-25, di situ dituliskan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama ini, Bapak Saudara, kita harus bisa berkata dengan benar, berkata dengan benar, Bapak Saudara. Ini berkaitan dengan lidah. Lidah itu memang, ya, orang katakan lidah tak bertulang. Jadi itu tulangnya boleh, ya. Lidah nggak bertulang, maksudnya gampang sekali untuk mengatakan sesuatu, ya, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, ini diingatkan kepada kita supaya kita tidak salah di dalam kita mengeluarkan kata-kata, ya. Makanya di sini dijelaskan atau diingatkan kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh berbohong, ya. Ini harus kita buang, Bapak Saudara, dari kehidupan kita. Ya, kalau ngomong A ya,
A, kalau ngomong B ya B. Ini berkaitan dengan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan perkataan kita. Apa yang kita katakan itu juga harus sesuai dengan perbuatan kita. Amin, saudaraku. Setuju? Ya. Nah ini Bapak Saudara, ini memang kita harus belajar konsisten. Ya. Kita harus berkata benar. Kita tidak boleh berbohong. Bapak Saudara, sebenarnya banyak sekali dampak-dampak dari berbohong, berdusta ini kalau saudara membaca, belajar dari kitab Amsal sana saudara. Tetapi di sini ada satu alasan kenapa kita tidak boleh berbohong, saudara. Kalau kita berbohong, itu sama saja bahwa kita ini menjadi anaknya siapa? Iblis. Ini perkataan ini memang keras, saudara. Coba kita akan baca supaya kita ingat. Saudara, nanti kita akan lihat kembali ke sini. Saudara bisa tanda Alkitab saudara. Kita baca dulu dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat 44. Bisa minta tolong salah seorang bacakan. Yohanes 8 ayat 44. Amin. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak ikut dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah bersisa dan tanpa segala dusta. Amin. Terberkati. Ya, ini memang perkataan Yesus dengan keras, saudara Tuhan ya. Di mana dijelaskan di sini adalah ya iblislah yang terlibatmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ini memang benar Bapak saya. Di mana ada Hawa pada waktu itu, ya, di mana dikelabui dengan kata-kata yang sangat manis, Bapak saya, hingga akhirnya dia melakukan perbuatan dosa yang dampaknya itu adalah membunuh manusia. Memang pada waktu itu secara daging, secara jasmani Adam dan Hawa tidak mati, ya, tetapi rohaninya mati, hubungannya dengan Tuhan terputus, ya, kematian yang sangat mengerikan menurut saya. Nah ini yang dialami oleh manusia pada waktu itu ketika dia mendengarkan suaranya si iblis, Bapak saya. Dia sebagai pembunuh manusia sejak semula, Bapak saya, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kebenarannya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau kita suka berdusta, kalau kita suka berbohong, artinya bahwa kita memberikan peluang, memberikan kesempatan bahwa kita bisa menjadi anak-anak si Iblis. Tentunya kita tidak mau. Amin, saudaraku. Status seperti ini tentunya tidak mau, ya, kedudukan seperti ini tidak mau, tetapi di luar sana banyak sekali orang yang mau melakukan seperti ini. Gampang sekali dengan lidahnya, dengan perkataannya, ya, pagi tempe, oleh sore tinggal, ya, pagi dele berbalik, sore menjadi tempe, ya sudah beda lagi, ya, besoknya sudah musuh. Seperti itu sudah dalam Tuhan. Itulah orang dunia, orang-orang yang belum menang pada Tuhan, orang-orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, karena memang mereka belum tahu kebenaran. Tetapi kita sudah beda. Sudah puluhan tahun kita mengenal Tuhan, sudah puluhan tahun kita mendengar firman Tuhan, kita sudah mengerti kebenaran, kita sudah tahu tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Dan ini yang harus kita lakukan. Dimana supaya kita konsisten untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran, yaitu salah satunya dengan berkata benar. Amin, saudaraku. Segala dusta, segala kebohongan itu harus dibuang jauh dari kehidupan kita, Bapak saya. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke Yesus tadi 4. Ya, sekarang kita akan lihat di dalam ayat 26 dan 27. Ini, apabila kamu jadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu.
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kedua, ini juga masih menyangkut dengan perkataan kita, ya, yang memang orang yang marah belum tentu juga melalui perkataan, maksudnya mengeluarkan kata-kata, ya. Dan orang yang diam juga belum tentu marah. Saya pernah membaca seperti ini bahasanya, ini ungkapan dari siapa itu, salah seorang ya orang cukup terkenal bahasanya, di mana orang yang diam itu belum tentu marah, ya. Orang yang marah belum tentu mengeluarkan kata-kata, ya. Nah, tetapi kita harus perhatikan dengan serius bahwa dari keadaan Tuhan, ya, di mana bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, kita harus bisa menjaga emosi kita supaya kita tidak mudah terbawa oleh situasi kondisi yang ada sekitar kita, walaupun ada alasan untuk kita bisa menjadi marah. Bapak saya, kemarahan ini harus dibuat. Bapak saya, ini harus dibuat. Jangan kita gampang sekali, ya, melakukan hal seperti ini. Ya, dijelaskan di sini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah. Ya. Ketika kita marah dan itu terus berkelanjutan, Bapak, ini akan berpotensi kita menjadi apa? Berdosa. Memang marah sendiri itu adalah tidak dosa. Yesus sendiri juga pernah marah ketika rumahnya, tempat ibadah, dijadikan jualan, dijadikan sarang penyamuk, Bapak Saudara, dijadikan tempat berjual beli dan lain sebagainya. Marah, ya. Nah, ini apalagi tubuh Tuhan Yesus, tubuh kita ini adalah tempatnya pribadi Yesus. Apa saudaraku? Kalau ini dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, ya Yesus marah. Kita ingatkan bahwa kamu adalah baik atau kudus, di mana Allah tinggal di dalam kamu. Makanya kita nggak sembarangan, Bapak Saudara, kita melakukan sesuatu, kita mengucapkan sesuatu, kita berbuat sesuatu yang membuat diri kita menjadi najis, membuat diri kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Termasuk ketika kita marah, Bapak Saudara, ini juga tidak berkenan di hadapan Allah. Ketika itu terus berkelanjutan, ya. Artinya kalau kita marah, ya cepat harus diselesaikan. Amin, saudaraku. Jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai berkelanjutan, Bapak Saudara, karena Tuhan, ya. Sebab ini akan berpotensi bahwa kita jatuh di dalam dosa. Ketika itu terus berkelanjutan, ya, itu artinya apa namanya? Memberi kesempatan kepada iblis untuk terus beracara dalam iman kita. Ya, misalnya ketika kita diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak benar, ya, jelas kita punya alasan untuk melarang kepada orang itu. Ya. Tapi ketika itu terus kita simpan, Bapak Saudara, ya, bukan orang yang membuat kita marah, itu yang apa namanya? Mereka terluka, ya, atau mereka yang rugi, bukan, saudara. Tetapi justru diri kita yang mengalami kerugian. Betul, saudaraku? Mengalami kerugian ketika kita menyimpan dendam, ketika kita menyimpan kesalahan orang lain, ketika menyimpan hal yang tidak benar. Itu bukan orang lain yang rugi, tetapi justru diri kita yang rugi. Nah, oleh karena itu nanti kita akan bisa lebih lanjut di sini. Nanti kita akan bisa lihat bagaimana supaya kita jangan sampai menyimpan hal-hal yang tidak benar, Bapak Saudara. Nah, ini yang berkaitan dengan lidah tadi, Bapak Saudara, supaya kita jangan sampai marah, Bapak Saudara. Ini harus juga kita buang dari iman kita supaya iblis tidak memakai kesempatan atas hidup kita, ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya dapat bagian sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Yang kedua ini, Bapak saya, kita harus bisa melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang baik, ya. Tuhan nggak mau kita nganggur,
tidak mau kita santai-santai. Ya, tapi juga ingat bahwa ketika kita bekerja, ya tentunya sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan di dalam iman kita, ya bukan dengan asalkan diberi kekuatan oleh Tuhan terus, ya kita pakai dengan melebihi kapasitas kita, ya itu juga tidak benar. Ya, kita sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kita harus bekerja dengan baik. Tujuannya apa? Di mana di sini supaya kita tidak melakukan hal yang bercela. Yaitu salah satu contohnya adalah mencuri. Ya, ketika kita berkecukupan, ketika kita sudah segala sesuatunya diberkati oleh Tuhan, ya sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk yang namanya mencuri. Makanya kalau ada yang mencuri, jangan lagi ia mencuri lagi. Kita harus terus bisa melakukan hal yang benar, ya bekerja dengan benar. Tujuannya pada saudara, ini bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk mencukupkan diri kita sendiri, tetapi supaya kita bisa juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudaraku, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di sini dijelaskan adalah supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkat. Ya, amin, saudaraku. Ya, ini kenapa kita harus bekerja dengan benar, yang melakukan pekerjaan yang baik, ya. Jadi tujuannya bukan hanya untuk mencukupkan diri kita sendiri, ya, tetapi untuk bisa membantu orang lain, ya. Makanya kita harus bisa melakukan pekerjaan yang benar. Ini berkaitan dengan tangan kita. Kalau tadi yang pertama berkaitan dengan lidah kita, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, ya. Ini supaya kita harus hati-hati, hal yang tidak baik itu harus kita buang. Amin, saudaraku, ya. Dan yang kedua ini berkaitan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan apa yang bisa kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, ya, supaya jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang celah, tetapi perbuatan-perbuatan yang bisa memberkati orang lain. Amin, saudaraku. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kembali diingatkan Bapak Saudara, melalui lidah kita tadi di ayat 29, ya. Ayat 29 saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi apalah? Pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang dengannya beroleh kasih karunia, memberkati orang lain, juga bukan hanya melalui materi, melalui benda, melalui uang, melalui apa yang bisa kita berikan, tetapi juga melalui perkataan kita, ini juga bisa memberkati orang lain. Makanya jangan sampai terjadi perkataan yang kotor keluar dari hidup kita, dari mulut kita. Kalau di luar sana sering kali kita mendengar orang-orang seperti ini, karena mereka memang belum mengenal Tuhan, belum percaya pada Tuhan, belum mengerti kebenaran. Tapi kita yang sudah mengerti, mari kita percaya. Ini kita harus menemukan itu. Ya, sudah sekian lama kita menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Tuhan. Kemudian kita terus masih mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata yang tidak benar, binatang-binatang yang keluar dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi, ya, kalau itu terjadi, kita sulit untuk bisa perkataan ini membangun orang lain. Bagaimana kita bisa membangun orang lain sementara dari mulut yang sama mengeluarkan hal yang kotor? Ini nggak mungkin. Akan terjadi kemunafikan di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita harus pergunakan dengan betul, ya, perkataan kita, lidah kita ini, Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, tetapi biarlah kita pakai untuk kita bisa membangun, bisa menguatkan, bisa meneguhkan, bisa memberkati, bisa memberikan pemulihan kepada orang lain. Amin, saudaraku. Ya, ini yang harus kita lakukan, ya, yang masih berkaitan nanti dengan perkataan kita. Nah, selanjutnya Bapak Saudara, ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah menyertakan kamu menjelang hari keselamatan. Ini penting, Bapak Saudara. Kalau kita betul-betul mau diperbarui oleh Tuhan, hidup di dalam pembaharuan, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu beri
sangat lembut. Ya, dia bekerja melalui dalam diri kita. Dia digambarkan seperti alarm yang memberikan sinyal, yang memberikan tanda. Ya, ketika kita akan terjadi penyimpangan, ketika kita akan berbuat salah, itu Roh Kudus bekerja di sini kita sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang peka. Kita sudah diingatkan, kita sudah didorong, kita sudah diberi tanda oleh Tuhan. Namun kadang-kadang kita masih ngeyel. Ini artinya bahwa kita sedang mendukakan. Namanya mendukakan itu artinya membuat hati Tuhan itu apa? Menjadi sedih. Loh, Tuhan kok bisa bersedih? Kok bisa bersedih? Ya bisa saja Bapak Saudara. Ketika anak-anaknya tidak sejalan dengan kehendak. Sedih bukan karena sedih, karena dia mengalami masalah, bukan seperti yang dialami oleh manusia. Tapi sedih ketika manusia itu tidak sejalan dengan kehendak. Dan ini jangan sampai terjadi atas hidup kita yang melukai Tuhan, yang mendukakan Tuhan, yang menyedihkan hati Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak saya, kita harus terus belajar untuk memekakan diri kita ini dengan suara yang tulus. Ketika dia berbicara, ketika dia menyampaikan sesuatu atas hidup, ketika dia mengingatkan kita, mari kita belajar memekakan. Kita mau belajar tunggu, kita mau belajar ikut omongan Tuhan. Ya. Misalnya kita disuruh doa oleh Tuhan, ya kita harus ikut. Mungkin kita alasan, aduh Tuhan, sampai Tuhan seharian saya sudah kerja, saya sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Ya. Tapi Tuhan mau supaya kita doa. Ya. Kita doa gak sih? Ya. Aduh, mungkin Tuhan sebentar lalu bulat. Ya, kemudian ini, gitu. Saudara, kita belajar. Ya. Belajar makan. Ya. Mungkin kita disuruh oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk memberkati orang lain. Ya kita jangan tahan-tahan. Bagus karena Tuhan ya, jangan tahan. Ya, itu suaranya Tuhan, itu kehendak Tuhan. Ya. Atau ketika kita mau melakukan hal yang salah, Tuhan ingatkan ini nggak benar, jangan kamu lakukan. Terus kita ya, terus kita melakukan. Ini artinya kita mendukakan Tuhan. Apalagi perbuatan yang menjadi kita dosa. Ya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu mari kita jangan sampai mengeraskan hati kita ketika Roh Kudus itu berbicara atas hidup kita melalui kehidupan kita. Sebab kalau kita mendukakan Roh Kudus, ini yang sudah pernah saya sampaikan di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, saya ketika kita mendukakan Roh Kudus, ini lama-lama ini kita akan bisa menentang yang namanya Roh Kudus. Menentang Roh Kudus. Kalau kita terus menentang Roh Kudus, ini lama-lama akan bisa memadamkan Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus. Apinya padam. Ya. Nah, ketika apinya padam, saya, ya ini yang lebih mengerikan. Akhirnya kita bisa menghujat Roh Kudus. Dan ketika sudah menghujat Roh Kudus, ini sudah tidak ada kesempatan lagi, tidak ada ampun. Orang yang mengejek Yesus, orang yang menghina Yesus, di situ ada doa penjahat yang disalibkan, disalibkan Yesus, ya, mengejek Yesus. Tetapi mereka bisa diampuni, gitu. Ya, bisa diampuni oleh Tuhan. Yang satunya bisa diampuni, yang satunya tidak, karena dia tidak mau merendahkan diri dalam Tuhan. Ya. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus, ini sudah tidak ada ampun. Kenapa? Karena sudah tidak hatinya sudah menebal, sudah keras ya. Jadi tidak ada pertobatan lagi di dalam dirinya. Sudah tidak mau menerima Yesus di dalam dirinya. Inilah yang membuat tidak ada kesempatan lagi. Ya. Tidak ada kesempatan lagi untuk diampuni oleh Tuhan.
Tuhan namanya sudah menolak pribadi itu Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi atas hidup kita. Berbahaya sebenarnya. Makanya mari ini diawali dari tadi, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Kalau mendukakan Roh Kudus, ini akan bisa menentang Roh Kudus dan kemudian bisa memadamkan Roh Kudus dan akhirnya bisa menghujat. Oleh karena itu, mari sebelum ini terjadi, kita belajar memakakan diri kita untuk kita dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin, saudaraku, dengar-dengaran dengan Tuhan. Apa suaranya Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Apa kemauan Tuhan? Itu yang harus kita ikuti. Selanjutnya, saudaraku, ayat 31. Nah ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah adalah dibuang dari antaramu dan antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini dimana bahwa kita tidak boleh menyimpan hal yang kotor tadi di dalam hati kita. Ini semuanya adalah hal yang kotor. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ini hal yang kotor semua. Ini segala kejahatan. Ini boleh digambarkan seperti apa? Sampah. Sampah itu harus dibuang. Kalau disimpan, ini akan menjadi penyakit. Makanya orang yang sakit hati itu memang betul bisa menjadi sakit. Ya, sakit liver, sakit gula, sakit apa, macam-macam. Makanya kita harus belajar. Kalau kita mau sehat, hal yang kotor di dalam diri kita harus kita buang jauh. Amin, saudara. Amin, saudara. Ya, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain, kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan saudara, kesalahan tetangga. Tidak boleh disimpan. Kalau disimpan ini akan merugikan diri kita sendiri. Karena kita mau menjadi baru, karena kita mau hidup di dalam kebaruan. Hal seperti ini harus kita buang semuanya dari hidup kita. Amin, saudaraku. Supaya kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Sekecil apapun yang kita simpan, kalau itu adalah tidak benar, itu akan menghambat kita untuk kita bisa menikmati sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus buang jauh-jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Dan itu sebabnya mari kita lakukan. Eling-eling dewi. Aku niman kesalahan apa ya? Mungkin dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, dengan famili, dan sebagainya. Dengan tetangga, mungkin dengan rekan kerja, ya, dengan bos, mungkin dengan atasan, dengan karyawan, saudara dengan teman. Mari kita lakukan. Kalau kita ada menyimpan hal yang tidak benar ini, mulai sekarang kita harus berani komitmen untuk kita bisa membuang jauh-jauh. Karena ini akan merugikan kita. Yang pernah saya sampaikan bahwa kita akan menghilangkan yang namanya damai sejahtera. Kita akan damai sejahtera. Jelas ini maksudnya. Kemudian terakhir, ya, cepat saja sudah ya. Ayat 32. Kita baca bersama-sama ayat 32. 32. Tetapi dalam kamu ramah salah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Nah ini terakhir, ini hidup di dalam kasih, hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Bapak saya, kasih mesra Allah itu harus ada di dalam iman kita. Ya. Tetapi dalam kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ya. Kita harus memiliki keramahan, kasih mesra, saling mengampuni. Ya. Jadi makanya di ayat 31 itu harus dibuang semuanya. Ya. Supaya kita ini benar-benar bisa hidup di dalam kasih. Ya. Amin, saudaraku. Ya. Karena yang kita ikuti itu adalah pribadi Yesus. Yesus wujudnya sendiri adalah kasih. Ya. Kalau yang kita ikuti adalah kasih, sementara kita tidak hidup dalam kasih, bagaimana kita bisa menjadi pengikut yang benar? Ya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar, kita
kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Amin, saudara. Ya, Yesus saja mau mengampuni kita, Bapak Saudara. Kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan, ya, kita nggak bisa ada kesempatan untuk bisa hidup sebagaimana yang kita hidup saat ini. Bahkan hidup kita di masa mendatang pun kita tidak ada lagi kesempatan. Ya, jaminan kita sudah masuk ke dalam neraka. Ya, karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita, sehingga kita bisa dilayakkan untuk kita bisa menikmati hidup yang kekal. Amin, saudara. Yang oleh karena itu kita harus hidup di dalam kasih. Ya, supaya kita ini benar-benar layak di hadapan Tuhan. Jadi, Bapak Ibu saudara Tuhan, inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya, jika kita mau hidup di dalam pembaruan, ya. Jadi hal-hal atau sifat-sifat manusia yang lama, ya, di antara kata-kata berkata dengan kata-kata yang tidak benar, ya, kemarahan dan sebagainya, terus dibuang jauh, menyimpan dendam dan sebagainya, kesalahan orang lain, hal yang kotor, ini semuanya harus dibuang dari kehidupan kita. Amin, saudaraku, supaya kita benar-benar layak untuk bisa menjadi manusia yang baru, hidup di dalam pembaruan. Ya, jadi kita harus betul-betul melakukan ini supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan. Kita bisa pantas disebut menjadi manusia yang baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini sedikit renungan firman Tuhan tadi dalam kembali menguatkan kita dan tentunya memperbaharui hidup kita untuk kita semakin benar di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Kita berdiri, kita bersyukur pada Tuhan.